Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pemuji Ikin, PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Istianiwati Muhammadiani, nomor peserta 206 99 404246. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 3 tahun 2023, program studi pendidikan teknik farmasi dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 12 farmasi dengan mata pelajaran farmakologi, materi sistem saraf pusat, yaitu obat-obat analgetik antipiretik di SMK Yapenda 2 Yang Desa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, kepada Bapak Ibu Pemuji, kami mohon masukan dan bimbingan untuk video yang saya buat ini. Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini bisa absen dulu ya. Semoga sehat semua. Amin. Alvin, ya. Kairus, Niken, Ridwan, Intan, Lena, Oliva, Maulide, dan menyanyikan lagu Indonesia. Silakan berdiri. Ya. Ya, siap. Hiduplah Indonesia, Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. ya, silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Isti ngecek dulu ya kondisinya. Nah, tadi sudah piket belum? Sudah. Alhamdulillah, anaknya Bu Isti rajin-rajin semua. Karena kita harus menjaga kebersihan. Karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Semangat ya. Pada pembelajaran pagi ini, masih ingat deh pembelajaran yang sudah minggu lalu? Masih. Kira-kira apa pembelajaran minggu lalu? Masih ingat? Sistem Tentang sistem pernafasan. Contohnya apa kok sistem pernapasan itu obat apa sih? Obat batuk. Oh, obat batuk. Oh ya, jadi obat batuk itu adalah termasuk salah satu obat sistem pernapasan. Benar deh. Ayo, siapa yang ingat obat batuk? Ya. Obat batuk bedak dan kering. Ah, betul. Batuk berdahak dan kering. Jadi itu dibedakan berdasarkan produksi lendir, ya. Jadi ada batuk berdahak, berarti dia menghasilkan
lendir. Kemudian ada juga batuk kering, berarti tidak menghasilkan lendir. Betul, pinter Mbak Jilen, Mbak Lena sekarang untuk batuk berdarah kayaknya ada pembedaan lagi ya kayaknya. Coba ada yang tahu? Ekspektoran dan mukolytikum, Bu. Pinter, ini Mbak Rizkyah masih hafal. Kalau Mbak Rizky bilang ekspektoran itu berarti batuknya berdahak, jadi dia mengeluarkan lendir kental. Ya bedanya sama mukolitik, tadi bilang mukolitik Mbak Rizky ya, itu berarti lendirnya itu kental, saking kentalnya dia susah untuk dikeluarkan, makanya bedanya di situ ya. Masih ingat ya? Sambil kita belajar ingat lagi. Jadi tentang obat-obat sistem saraf pusat. Tadi sudah beritahu satu, contohnya apa tentang obat nyeri ya yang biasa menyertai orang-orang yang sakit pilek atau batuk. Kalian tahu ada 8 ini ya pembagian obat-obat sistem saraf pusat. Coba perhatikan di PPT Gusti menulis ada 4 lagi, termasuk golongan analgetik, antipiretik tadi Gusti sudah bilang. Yang kedua antiemetik. Masih ingat antiemetik apa? Obat untuk mual. Bentar ya. Jadi kalau mau pergi habis liburan ya, atau dari liburan kan biasanya naik mobil atau bahkan mungkin naik bis ya, itu suka mual. Nah, ini obat antiemetik untuk muntah. Yang ketiga untuk anti epilepsi atau apa? Ayam. Ya, masih ingat ya? Ya. Yang kedua tentang fisikofarmaka, itu obat untuk saraf jiwa ya. Masih ingat ya? Kemudian ya lagi obat hipnotik sedatif. Minggu lalu kita juga sudah terangkan. Hipnotik sedatif berarti obat-obat yang bisa untuk menidurkan atau yang biasa disebut obat tidur. Nah, masih ingat coba? Kalau obat tidur berarti yang hipnotik. Kalau sedatif itu dosisnya hanya untuk menenangkan, tapi tidak sampai tidur. Ya, jelas ya? Masih ingat ya? Sudah kembali lagi ingat semua? Oke. Terus istimewa lain sih kok tidak cerita banyak? Tujuannya apa sekarang? Mesti mau cerita karena obat batuk kembali lagi kan macamnya banyak. Tapi kalau beli di apotek aja kamu mesti ditanya, batuknya batuk apa? Batuk anak atau dewasa? Ya, nah tujuannya apa? Ya biar kamu bisa membedakan. Oh, ternyata obat batuk itu batuknya seperti ini, berarti aku harus memilih apa? Nah seperti itu. Sama juga untuk nyeri. Sama ya? Nah, kalau untuk kita hari ini belajar tentang analgetika, antipiretik, pusing, nyeri itu kan tidak hanya pusing, betul enggak? Sakit gigi nyeri enggak? Nyeri. Orang tuamu kalau punya nenek ya, punya kakek, kakinya suka pegel loh, belikan obat di apotek atau di warung, termasuk nyeri pada? Nah, berarti kamu itu biar bisa membedakan. Oh, berarti obat nyeri itu tidak hanya untuk gigi, tidak hanya untuk kepala, beda-beda. Bahkan yang mbak cewek ini ya, yang suka datang tiap bulan tamu juga sakit perutnya, suka sakit deh. Iya. Itu juga salah satu obatnya nyeri. Masih semangat? Masih. Berarti tidak ikut semua. Berarti biar apa? Biar kalian itu bisa membedakan, atau bahasa bagusnya menganalisa. Oh, obat nyeri itu yang mana sih? Dan terus dipakai untuk dia kasus seperti apa sih? Seperti itu. Masih semangat ya? Masih. Ya. Nanti setelah pembelajaran tetap kita akan melakukan post test. Ada. Nah, nanti penilaiannya seperti biasa, mesti beri 5 saja soalnya ya, post test nanti 1 poinnya 20. Jadi nanti setelah pembelajaran kelar kamu akan mengerjakan post test lewat Google Form, nanti bisa kirim di HP kalian tinggal membaca kemudian menganalisa, oh jawabannya yang mana. Nah,
1 itu jawabannya 20. Jadi kalau salah satu nilainya berapa? 80. Jadi penilaiannya sudah paham ya? Oke. Kira-kira sudah siap belum? Sudah. Mesti cari ya. Yang pertama, tadi istilah analgetik antipiretik. Tadi Bu Sri sudah cerita kalau analgetik adalah obat-obat yang digunakan untuk menghilangkan nyeri. Nyeri itu macam-macam. Bisa nyeri kepala, nyeri pusing, ya, nyeri kaki, nyeri perut, ya, bahkan untuk kaki, tulang nyeri sendi. Biasanya ibu-ibu atau kakek nenek kamu. Ya, kalau antipiretik menurunkan demam. Jelas ya? Ya, biasa dulu di kelas 10 udah dapat ya kayaknya. Oke, sekarang dibagi. Oh, ternyata analgetik itu dibagi iya, bagi 2. Yang non narkotik dan narkotika. Narkotika berarti obat-obat yang harus dibeli dengan resep dokter. Ya, masih ingat ya? Ternyata yang non narkotik juga ada. Terus yang mana aja Bu? Yang mana aja nih? Nah, tuh kalau narkotika macam-macam ada 4 ya. Ada semi-sintesis, ada heroin, ya, ada alkoholik alam, ada morfin, kemudian juga ada yang sintesis alami metadon dan yang antagonis morfin. Ya. Kemudian yuk kita sekarang melihat contoh ini di apa namanya nyeri. Ya, cerita. Sebelum orang bicara nyeri pusing, apa nyeri sakit gigi, apa nyeri di lutut, sendi, bagaimana sih kok nyeri itu bisa terjadi? Nah, coba dilihat. Nah, nyeri bisa terjadi gimana? Oh, ternyata mekanisme nyeri itu terjadinya seperti ini toh. Ya, jadi pada saat ada radikal bebas ya atau organisme asing dari luar tubuh masuk ke kulit paling tidak pertama kali. Di kulit ada yang namanya jaringan membran fosfolipid. Oh, berarti di kulit awal dari nyeri itu di situ. Setelah dia terkena radikal ada masuk ke dalam tubuh, oh ada asam arakidonia, dia mengeluarkan asam arakidonia. Jadi membran fosfolipid ini mengubah asam fosfolipid itu menjadi asam arakidonia. Nah, prosesnya seperti itu istilah dalam farmakologi. Jadi kita harus mengenal. Jadi kalau orang awam mungkin tidak tahu, yang penting pusing Bu, yang penting sakit gigi Bu. Tapi kita harus tahu. Jadi biar bisa membedakan ya. Bu Sri cerita tentang menghambat. Menghambatnya apa saja coba. Nah, dari seperti ini kamu bisa lihat nih. Nah, oh macam banyak yang berpengaruh pada penghambatan. Jadi kalau kamu minum obat yang dihambat sebelah mana, itu loh ceritanya yang dihambat coba kamu lihat di sini ya. Oh ini ada penghambatannya sebelah situ. Jadi tiap obat yang kamu minum sebelah mana biar kerjanya tidak berlanjut itu macam-macam. Ada yang dihambat sebelah sini. Nah, ada yang dihambat sebelah sini, ada yang dihambat sebelah sini. Jadi tahu ya kerjanya ya, meskipun tidak menguasai, paling tidak tahu cara kerja obat yang kita minum. Ya, jadi sebagai farmasis, asisten apoteker, asisten tenaga kesehatan di bidang obat, paling tidak kita harus tahu bahwa obat yang kita minum itu harus memenuhi kriteria agar memberikan efek terapi yang benar. Kalau kamu minum, misal obat nyeri, kamu pengen nyerinya hilang cepat apa enggak? Cepat kan? Nah, kalau obatnya dosisnya tidak tepat, kira-kira nyerinya cepat hilang apa tidak? Ya tidak. Maka kita harus menimbang dengan tepat. Contohnya ditumpang itu ya. Terus obat yang dipakai apa? Oh, ya aku di sini berarti untuk menghambat asam fosfolipase menjadi ini asam arakidonia biar tidak terbentuk harus terhambat di sini. Nah, yang dimasukkan apa? Itu harus tahu. Ya. Kemudian yang di sini biar tidak terbentuk nih enzim siklooksidinase menjadi prostaglandin, tak hambat di sini itu, terus tak hambat di sini biar tidak membentuk limfokin
lipooksigenase terhambat. Jelas ya? Sampai di sini itu proses yang terjadi mekanisme obat di dalam tubuh. Sampai di sini masih semangat? Masih. Berarti nanti ada saat Bu Isti memberikan soal, paling tidak sudah ada gambaran. Jelas ya? Nanti Bu Isti akan membagikan soalnya ya di LKPD, tapi ini kita akan melihat dulu soalnya seperti apa. Yuk, pertama kali kita mau lihat. Nah, ini biasa terjadi di kehidupan sehari. Jadi jangan khawatir ya, Mbak ya. Seorang pasien datang ke apotek, nah seperti biasa. Tapi juga harus cerita ya, kalau ke apotek ditanya macam-macam dari orang itu menemui seorang apotekernya, ya. Kemudian pasien itu merasakan nyeri. Oh, nyerinya di mana? Ya, di sini dia cerita nyerinya ternyata di bagian perut, tidak di kepala, tidak di leher, tidak di kaki, ternyata di perutnya. Nah, coba. Oh, ternyata dia juga menderita diare. Oh, ternyata pasien ini mengalami nyeri di perut karena dia menderita di diare. Nah, berarti beda ya. Kalau nyerinya di gigi atau di rahang sini gusi ya, atau mungkin di lutut, itu juga nyeri ya Bu? Iya. Oh, yang di sini di perut. Nah, coba ya. Dia menunjukkan obat yang diperoleh di dokter. Oh, berarti orang ini sudah periksa ke dokter. Ya, biasanya pasien kalau ke dokter mesti takut. Ya. Takut ya? Takut. Mesti kamu takut tanya-tanya. Dokternya soalnya cok gimana sih? Nek ditanya kok Bu, jawabnya sepatah dua patah kata. Tapi enaknya kalau tanya ke apotek, bener deh? Nah, ini makanya kamu harus belajar ya. Jadi nanti kalau ada pasien, kamu harus bisa menjelaskan. Karena rata-rata pasien itu takut kalau tanya ke dokter, bener ya? Nah, kemudian dia sudah diberi obat diare. Oh, dia sudah dapat obat dari Pak Dokter, terus dia sudah dapat obat diare. Menurut kamu, yang manakah yang harusnya diminum oleh pasien tersebut karena dia mengalami rasa sakit di perut? Jadi dia dapat 4 obat dokter, terus dia diberi, terus dia tuh masih bingung, mungkin lupa atau bagaimana karena saking ramainya dokternya ya, tapi pasien itu takut. Nah, dari 4 obat ini ada Braxidin ya, Nicoprofen, Renadina, sama Mirasib, itu obat nyeri semua. Nah, tapi yang diminum yang mana? Ini kamu harus bisa menentukan. Caranya, nanti saya kasih petunjuk. Ya, bisa dikerjakan harus diberi petunjuk yang pintar. Oke. Nah, tuh lihat. Oh alah, ada petunjuknya. Berarti nanti kamu mengikuti petunjuk yang sudah diberikan oleh soal. Dia mempermudah mengisi dan jawabannya juga betul. Ya, jadi nanti langkah-langkahnya diikuti ya. Coba. Tahapannya apa? Kamu disuruh menyiapkan literatur, buku, bahkan internet juga ada, boleh. Karena kita mau mencari jawaban dari sebuah soal. Karena ini dikerjakan berkelompok, berarti nanti dibagi per kelompok, ya. Kemudian ingat, tidak boleh individual, harus kerjasama bagi tugas. Jelas ya? Karena ya kalian jelasnya tidak hanya saat diciptakan, tapi di rumah masih ingat. Karena mencari informasi sendiri, biar kalian merasakan, oh iya, aku kemarin nyari obat ini di buku ini, nanti akan ketemu lagi. Oh iya ingat Bu, saya lihat waktu itu di obat ini dibuka. Jelas ya? Oke. Kemudian setelah kamu lihat, diisi di kolom diisi. Tidak boleh ngarang ya, harus sesuai dengan literatur yang ada di buku, karena kamu sudah diberi petunjuk. Setelah itu kamu isi, kamu lihat masing-masing, kamu analisa. Oh gunanya apa? Isinya ini, gunanya ini. Baru nanti kamu bisa menyimpulkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yeah. Nah, sambil Bu Isti membagi LKPD ya,
Nanti Bu Isti tunjuk ada video pembelajaran kelompok ya nanti ya. Ya, oke. Yuk, silahkan diskusikan soal yang sudah Bu Isti sediakan. Ya, boleh menggunakan internet. Nah, ini bukunya juga bisa dibuka. Bagi tugasnya karena soalnya ada 3. Nah, soalnya ada 3 boleh ya dibagi. Ya. Silakan. Jangan lupa nanti akan dipresentasikan ya waktunya. Ya, boleh di itu bisa kalau apa namanya nggak jelas boleh tanya. Ya, oh ya, tanya ya Mbak Dinda. Apa nih? Jadi nanti kan ini memang sedikit berbeda ya. Ada potasium, ada sodium. Kalau potasium itu kalium K sebelumnya. Kalau sodium Na. Ya. Jadi kalau di sini potasium berarti K. Betul ya. Jadi memang miraprofen itu isinya potasium propenat ya. Ini tadinya di mana ya? Di iso. Ya, bukan sodium tapi potasium ya. Ya, jadi beda ya antara potasium dan sodium. Kalau potasium itu kalium K simbolnya, tapi kalau sodium Na. Ya, betul. Nah, ya silakan. Ada yang bertanya lagi? Boleh? Waktunya jangan lupa untuk membuat PPT-nya. Ya, karena waktunya sudah setengah jam ini jangan lupa. Boleh mengunduh link ya. Linknya pembelajaran boleh untuk melihat di internet bisa. Nanti soalnya yang di link silakan dibuka boleh. Disiapkan yang maju siapa, jadi nanti biar yang angkat siap. Ya. Boleh disiapkan. Enggak maju semua, hanya yang presentasi di depan atau boleh gantian. Nanti yang soal siapa yang presentasi itu memaparkan materi jawaban di aktivis siapa boleh. Ya. Ya, sudah di-share di sini ya. Oke. Ini siapa yang mau maju dulu? Nah, yuk ngomong. Dari kelompok Mbak Lena sama Mbak Isi, yuk.
Ya. Tolong nanti diperhatikan ya, karena masing-masing pertanyaan itu berbeda dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi nanti boleh, karena tadi sudah terangkan banyak golongan obat, jadi silakan pilih yang paling tepat. Oke. Ya, yuk lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang obat analgetik. Di sini ada orientasi masalah, yaitu seorang pasien datang ke apotik yang menemuinya adalah seorang apoteker. Pasien tersebut merasakan nyeri di bagian perutnya. Dia juga menderita diare. Dia juga menunjukkan obat yang diperoleh dari dokter. Nah, menurut kamu obat manakah yang harusnya diminum? Di sini ada tabel untuk jenis-jenis obatnya yang tadi. Ada Brafidin, bentuk sediaannya tablet, zat aktifnya chlordiazepoksin, HCl, dan Clydinium. Untuk khasiatnya mengatasi gangguan kecemasan, diare, dan luka lambung. Dan ada Miraclofen 50 mg, yaitu bentuk sediaannya tablet, zat aktifnya diklofenak potasium, khasiatnya pereda nyeri. Ada Renadina 50 mg, bentuk sediaannya tablet, zat aktifnya diklofenak sodium, khasiatnya pereda nyeri. Dan ada Mirasik 500, bentuk sediaannya tablet, zat aktifnya paracetamol, khasiatnya pereda nyeri dan penurun demam. Jadi obat yang tepat diberikan kepada pasien tersebut adalah Brafidin karena mengandung chlordiazepoksin, HCl, dan Clydinium yang berkhasiat untuk terapi gangguan saraf otot dan somatik karena kecemasan, mengatasi gejala luka lambung dan juga luka usus 12 jari, menangani iritasi dan kejang usus, irritable bowel syndrome, colitis, diare, dan juga dyspnea atau sakit saat haid. Nah, kemudian di sini ada mind map bagaimana proses terjadinya nyeri. Yang pertama, nyeri diawali dengan kerusakan jaringan atau tissue damage dengan dilepaskannya zat kimia inflamatori seperti histamin dan bradikinin oleh jaringan tubuh yang cedera atau excitatory neurotransmitters. Kemudian histamin dan bradikinin merupakan indikator vasodilator kuat yang dapat menyebabkan edema, kemerahan, dan nyeri serta stimulasi pelepasan prostaglandin. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak prostaglandin itu apa? Tidak tahu. Nah, di sini saya jelaskan sedikit ya. Prostaglandin adalah senyawa yang paling berperan dalam menimbulkan nyeri dan peradangan bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimia, baik fisik atau mekanis. Maka enzim fosfolipase akan diaktifkan untuk mengubah fosfolipid menjadi asam arachidonat. Kemudian yang terakhir, asam arachidonat diubah oleh enzim siklooksidinase menjadi prostaglandin dan sebagian akan diubah menjadi leukotriene oleh enzim lipooksidinase. Ya. Penggolongan obat analgetika antipyretika dibagi menjadi dua ya, yang opioid dan non-opioid. Yang non-opioid terbagi lagi menjadi dua, yaitu golongan perifer dan golongan antiinflamasi. Golongan perifer terdiri atas yang pertama ada golongan salisilat, contohnya asetosal, salisilamid, dan benoralin. Dan yang kedua ada golongan para aminofenol, contohnya paracetamol. Yang ketiga ada golongan pirazolon, contohnya propifenazon dan dipiron. Kemudian yang keempat ada golongan antranilat, contohnya asamifenamat dan glavenin. Dan yang kelima ada golongan lainnya seperti benzidamin dan tantum. Kemudian yang terakhir AINS atau anti-inflamasi non-steroid atau NSAID, non-steroid anti-inflammation drugs. Kemudian yang terakhir ada anagonis morfin, contohnya nalorfin, naloxon, pentazocine, dan buprenorfin. Nah, sekian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk kelompok Lena sama Siti ada pertanyaan? Oh ya, jadi saya dari kelompok 3 ini bertanya, apa mekanisme kerja obat asamifenamat? Ya, apakah Ada yang lain? ada yang lain? Silakan. Mengapa analgesia narkotik dapat digunakan untuk meredakan nyeri? Ya. Baik. Baik, saya diskusi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dulu nanti diskusi. Sudah didiskusikan kan? Yuk, mari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida. Saya ya. Kami akan menjawab pertanyaan Dari dari kelompok 3. Ya, bersama. Yuk. Mekanisme kerja asam mefenamid yaitu bekerja dengan cara menghambat enzim siklooksidinase, yaitu suatu enzim yang berperan dalam pembentukan resep banding. Harus dijelaskan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iken. Ya. Mengapa analgesik narkotik dapat digunakan untuk meredakan nyeri? Jawabannya, analgetik bersifat narkotik seperti opioid dan opium bisa menekan sistem saraf pusat dan mengubah persepsi terhadap nyeri atau noise sensing. Obat jenis ini lebih kuat dan mengurangi nyeri dibandingkan OIS. Apakah sudah puas dan jawabannya? Oke. Close untuk kelompok 2 ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang analgetik yang membedakan ada 2 ya, narkotik dan non narkotik, betul. Jadi kalau narkotika itu bisa menyebabkan ketergantungan. Jadi kalau minum obat nyeri yang narkotik itu tidak boleh sembarangan karena bisa menyebabkan ketergantungan dan bisa mengurangi atau mengubah atau menghilangkan kesadaran. Makanya tidak boleh digunakan sembarangan. Harus menggunakan resep dokter dan kasusnya ya tertentu pasca operasi atau orang kecelakaan sampai patah tulang seperti itu. Ya jelas. Nah, jadi apa yang kita simpulkan? Nah, coba kita sudah belajar dari pagi tetap semangat ya. Semangat. Ya. Ayo kesimpulannya apa nih hari ini? Obat analgetik antidiabetik Ya. dibagi menjadi 2. Kemudian apa aja tuh? Golongan analgetik Ya. narkotik dan analgetik non narkotik. Oh ya, betul. Ya, sudah benar ya. Jadi apa ada? Jadi semua sudah disebutkan kesimpulan hari ini. Apa sih yang kalian rasakan hari ini? Coba. Senang. Senang, nah, betul. Kita mau refleksi, senang. Bisa belajar Sudah belajar banyak tentang obat-obat. Sudah presentasi berarti belajar untuk berbicara di depan umum. Sudah belajar juga memberi pendapat kita terhadap pendapat orang lain. Apalagi yang dirasakan hari ini? Bisa presentasi dan bisa Sudah bisa menjawab ya, sudah pede, tidak takut lagi. Oke, kita sudah refleksi hari ini. Jangan lupa kita post test 5 menit, benar ya? Iya. HP-nya dibuka, ya silakan. Sudah dikirim di Google. Pas ini bersih Google Form-nya, silakan dibuka. Oke. Sepantau. Tinggal menjawab, dipilih aja sesuai pendapat kalian, dianalisa tadi. Belum terkirim semua ini ya. Ya, sudah masuk semua. Terima kasih. Jangan lupa ini sudah diisi simpan ya jawaban semua dari kalian. Terima kasih. Untuk tetap belajar dan menjaga kesehatan. Jangan lupa ya. Ini musuhnya musim pembeja. Kalian tetap jaga tubuh, jangan tetap makan. Jangan es terus. Oke. Kalau perlu minum vitamin dari buah dan sayur. Tetap semangat. Jangan lupa minggu depan kita akan belajar tentang HIV ya. HIV atau AIDS. Terima kasih. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Yuk, mulai. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam.